Bukan Ya. rizki, tapi takwa. Ustaz Maulana boleh Ya, dong gini, ditambahin. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat suami dimanapun berada, mohon maaf, yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Berkenaan dengan nafkah suami terhadap istri, tenang aja. Nafkah itu tidak ditentukan besarannya, tapi ditentukan seberapa kemampuan kita. Ya, kemampuan, kemudian apa lagi? Kemauan istri dan kesepakatan. Maka istri yang baik adalah ikhlas dengan apa yang diberi suami. Bukan dari banyaknya, tapi bagaimanapun banyaknya kalau tidak ada kana'ah, sifat merasa cukup, itu tidak cukup-cukup, Bu. 2 miliar dikasih uang jajan. Tidak cukup karena kebutuhannya 3 miliar. Kan gitu. Nah, kemudian apa lagi yang ketiga? Jadi selain nafkah itu tidak ditentukan dan harus ikhlas dari sisi wanita, yang ketiga adanya kemauan. Pokoknya ada elok engka elok na ya apa? Apa tuh artinya, Bahasa Ustaz? Inggrisnya engka na elok. Artinya? Ada dan mau. Ada dan mau. Ada dan mau. Biar ada tapi kalau dia tidak mau dikasih uang. Kalau nggak mau sama aja. Dan yang terpenting istri harus merasa cukup dulu ya. Makanya dan istri itu semua. solehah itu bersabar ketika kurang, bersyukur ketika berlebih. Masya Allah, tepuk tangannya jamaah. Masya Allah banyak sekali pagi hari ini ilmu yang kita dapat ya. Natali Sarah terima kasih untuk pertanyaannya ya. Sama. Masya Allah. Jamaah. Lanjut lagi tausiahnya saya mau nanya sama guru saya. Ustadz Riza, Ustadz izin. Siap. Ustadz buat keluarga kan pasti kan pendidikan juga bisa dibilang nomor 1 ya. Pasti kan pengen punya anak yang soleh-soleha tapi juga Amin. cerdas ilmu dan akhlaknya. Nah aku pengen tahu nih. Bahagianya istri itu berguna juga gak sih? Itu menular sama keluarga untuk mendidik anak, untuk menjadi anak soleh dan soleha gak sih Ustadz? Baik, Mohon siap. penjelasannya Ustadz Riza. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu. Ku jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Ternyata harga istri bukan karena rupiah, betul. Ternyata ketenangan jiwa bukan dibayar dengan harta. Tetapi akhlak suami yang beriman membuat wanita semakin bergairah. Jamaah, ibu al-madrasatun ula. Seorang wanita dan istri adalah madrasah, sekolah untuk keluarganya. Keluarga yang baik ditentukan emaknya. Inilah yang disebut M2R, emak-emak rempong. Kenapa rempong? Karena bergiat untuk mencari bibit dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Efeknya adalah kita baca surat Al-Isra, surat 17 ayat ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau baik, taat kepada Allah, maka secara psikologis jiwamu juga akan tenang. Nah wanita yang tenang akan gampang membina rumah tangga. Makanya wanita yang hamil psikologisnya dijaga. Selama hamil suka emosional. Selama hamil suka marah-marah. Maka anaknya nanti pun gampang marah-marah. Inilah sebuah akibat karena sebuah sebab. Mari kita perhatikan surat An-Nisa ayat 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang beriman, beramal soleh, maka Allah hadirkan kehidupan seperti surga. Maka emak yang taat, istri yang soleha, Allah hadirkan rumahnya seperti surga. Hingga cara bicaranya, suaminya lembut, ketenangan rumah tangga terjaga, tidak ada cekcok. Hingga emaknya menularkan energi positif kepada anak-anaknya. Maka dituntut seorang istri senantiasa membawa atmosfer positif. Apa itu? Zikrullah. Sebab, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Satu kabar gembira tentang amal yang paling tinggi, tentang pekerjaan yang paling tinggi, zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka energi inilah yang akan membuat wanita tenang. Kalau sudah wanita tenang, insya Allah mendidik anaknya akan menjadi saleh dan soleha. Yang kedua surat An-Nahl ayat 97.
Mana amila solihan min dakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dan dia dalam keadaan mukmin, maka janji Allah, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik. Ini efek, Bu. Kita beriman, kita soleh, janji Allah kehidupan yang baik lahir dan batin. Baik di sini konteksnya bukan cuma harta. Harta otomatis, tetapi jiwa lebih utama. Maka hadis ini dan ayat ini yang saya sebutkan mengajarkan kepada wanita, kalau Anda menentukan keluarga Anda para wanita dan para ibu menentukan keturunan Anda. Kalau emaknya taat, anaknya taat. Kalau emaknya begundal, anaknya juga. Terima kasih. Ini memberikan satu energi kepada kita. Kalau ternyata jadilah wanita yang soleha, insya Allah berkah. Amin. Masya Allah. Berarti kita menentukan apa yang terjadi pada anak kita. Hubungan Betul. sebab akibat itu ya Ustaz Betul, ya. karena al-madrasatun ula. Ibu adalah sekolah. Maka baik dan tidaknya anak tergantung emaknya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Semoga para istri